Halo semuanya, perkenalkan, aku Rehan Satya Kusmanto. Di sini akan menjelaskan kepada kalian semua tentang materi sejarah, yaitu perjuangan diplomatik bangsa Indonesia. Karena perjuangan diplomatik bangsa Indonesia ada banyak sekali dan pasti kita sering terbalik-balik. Oleh karena itu, aku ada tips cepatnya, yaitu Linggare di Rumah Kembar atau Perjanjian Linggarjati, Renville, Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar agar selalu teringat di kepala teman-teman. Perjanjian yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati. Seperti namanya, perjanjian ini dilakukan di Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947. Adapun isi perjanjian Linggarjati yang pertama, Belanda mengakui Indonesia secara de facto, wilayah Jawa, Sumatera, dan juga Maluku. Dan yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk membentuk Republik Indonesia Serikat. Yang perlu digarisbawahi dalam perjanjian Linggarjati adalah yang pertama, setelah melakukan perjanjian Linggarjati, Belanda melakukan agresi militer Belanda pertama. Hal ini dikarenakan Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia, sehingga Belanda menaklukkan Jakarta yang pada saat itu adalah Batavia. Mengingat hal tersebut, PBB membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara untuk menengahi konflik yang ada antara Indonesia dan juga Belanda. Untuk cara cepatnya, mengingat Komisi Tiga Negara adalah ABAS atau Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Perlu diingat bahwa Australia mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. Perjanjian yang selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan di atas kapal Renville yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 1948. Adapun hasil perjanjian ini adalah yang pertama, Belanda secara de facto mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Dan yang kedua, disetujuinya garis demarkasi atau garis Van Mook. Dan yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Adapun yang perlu diingat dari perjanjian Renville adalah yang pertama, Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua yang di dalamnya Belanda menguasai wilayah Yogyakarta dan juga Belanda membawa pergi Soekarno-Hatta yang otomatis kabinet di dalam negara kita sedang kacau balau sehingga terbentuk PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang saat itu diketuai oleh Syafruddin. Dan juga di dalam perjanjian Renville dianggap merugikan warga Indonesia. Sehingga pada saat itu Syarifuddin sebagai delegasi Indonesia mendapatkan kecaman dari berbagai pihak dan menyebabkan jatuhnya kabinet Syarifuddin. Selain itu, dikarenakan Belanda menguasai Yogyakarta yang pada saat itu menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia, para warga Indonesia melakukan perjuangan yang dinamakan Serangan Umum 1 Maret. Serangan ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia masih ada eksistensi untuk berjuang dan mereka berhasil memperjuangkan atau meraih kembali kota Yogyakarta selama 6 jam. Selain itu, PBB mengganti nama KTN menjadi UNCI. Perjanjian yang selanjutnya adalah Perjanjian Romroyen yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 1949. Adapun hasil dari Perjanjian Romroyen adalah yang pertama, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, persetujuan pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang ketiga, persetujuan pelaksanaan KMB. Yang perlu diingat dalam perjanjian Romroyen adalah terjadinya perundingan inter-Indonesia. Di dalam perundingan inter-Indonesia disepakati nama negara yaitu RIS, lambang negara, lagu negara, dan lain-lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Perundingannya selanjutnya adalah Konferensi Meja Bundar.
Di dalam konferensi meja bundar, terjadi pengakuan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Adapun isi dari konferensi meja bundar yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan RIS selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Yang kedua, RIS mengambil alih utang Hindia Belanda sebelum 1942 sekitar 4,3 sampai 4,6 miliar gulden. Dan yang ketiga, penarikan tentara Hindia Belanda dari wilayah Indonesia secara bertahap.